Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiska Putri dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi, kelas malam, NPM 12120190062 semester 3. Di video kali ini, saya akan mengerjakan soal UTS saya pada program SPS Data Editor. Untuk soal yang pertama, saya akan melakukan pengujian statistik deskriptif. Ini data yang ingin saya masukkan ke program SPS. Sebelumnya di jenis kelamin saya sudah ganti pria 1, wanita 2. Kita langsung aja ke SPS. Kita masukin datanya, klik file, open data. Ini diganti Excel. Ini di data view-nya. Nah, tadi kan kita udah ganti yang laki-laki 1, wanita 2. Nah, kita harus ngasih tahu ke sistemnya 1 itu apa, 2 itu apa. Kita ke variable view. Kita klik values-nya di kolom jenis kelamin. Pada satunya labelnya pria, kita add. Yang 2. Oke. Ini sebelumnya kita ganti dulu desimalnya jadi 0. Nah, kita akan membuat grafik batang pertama, yaitu grafik bar chart. Caranya gimana? Yaitu kita klik Graphs, Legacy Deluxe, lalu kita klik bar, pilih yang simple, lalu Summaries for Group FCAS, lalu Define. Kita masukin variabel jenis kelaminnya ke kategori Axis. Kita akan menguji data yang jenis kelaminnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah kelihatan yang prianya 8, yang wanitanya 7. Nah, kalau sudah, kita bikin pie chart, sebuah diagram lingkaran atau sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi irisan-irisan proporsi numerik. Caranya yaitu ke Graphs lagi, Legacy Deluxe, lalu kita pilih yang pie, Summaries for Group of Case, lalu kita klik Define. Lalu kita masukin yang jenis kelamin ke dalam Define Slice by-nya. Kita klik OK. Nah, di sini kita ingin melihat variabel jenis kelaminnya. Yang pria di biru, yang wanita di hijau. Selanjutnya, kita akan membuat grafik histogram. Yaitu, kita klik Graphs lagi, Legacy Deluxe, lalu yang dikit yang histogram. Kita nggak akan menguji yang variabel jenis kelamin. Kenapa? Karena untuk pengujian histogram ini, kita hanya akan menggunakan data-data yang tersebar secara acak. Nah, di sini data-data yang tersebar secara acak itu kan gaji. Terus kita gaji masukin aja ke variabel. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah keluar. Outputnya di gaji 160.000 ada 2 orang, di 180.000 ada 3 orang, yang 200.000 ada di 8, yang 220 ada di angka 1, 240 juga di angka 1, 260 juga di angka 1. Nah, selanjutnya kalau udah grafik, kita bisa juga menggunakan statistik deskriptif. Nanti kita akan dikasih outputnya itu ada jumlah, rata-rata, dan standar deviasi. Caranya kita klik Analyze,
lalu deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif, variabelnya kita masukin semua, usia, jenis kelamin, gaji, lalu kita klik option. Nah, di option ini kan kita ingin menggunakan rata-rata. Nah, rata-ratanya ini kan berarti main. Nah, kita centang juga yang sum. Karena ingin dijumlah, standard deviation-nya kita centang. Minimum. Variance-nya kita centang. Range kita centang. Maksimumnya sudah. Lalu display order-nya di variable list-nya diklik. Lalu kita continue. Oke. Nah, di sini udah keluar output-nya. Untuk jumlah sampelnya semuanya 15, berarti valid ada 15. Range-nya, usianya, range di usia ada 17, jenis kelamin ada 1, gaji 85.000, range-nya di minimumnya yang paling terendah usia 22, jenis kelaminnya ada 1, minimum yang paling gaji yang paling terendah 160.000. Maksimumnya yang paling tertinggi usia ada 39, jenis kelaminnya ada 2, gajinya ada di 245.000. Untuk jumlah semuanya, usia ada 469, jenis kelamin ada 22, gajinya jumlahnya 3.028.000. Untuk rata-rata tengahnya usia 31,27, jenis kelaminnya 1,47, gajinya 201.866,67. Untuk standard deviation-nya usia 5,934, jenis kelamin 0,516, gaji 21616,352. Variance-nya usianya 35,210, jenis kelamin 0,267, variance-nya di gaji 467266666,7. Nah, sebelumnya di sini tuh ada contoh kasusnya, yaitu seorang manajer ingin melakukan pengujian terhadap data karyawannya melalui uji statistik deskriptif menggunakan software SPSS. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat untuk rata-rata, nilai simpangan baku atau standar deviasi, variance, maksimum, range, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan deskriptif statistik yang frekuens. Langsung aja caranya kita klik Analyze Deskriptif Statistik, lalu yang frekuens. Untuk menggunakan deskriptif statistik frekuens ini untuk memperoleh presentasi data responden. Frekuens ini digunakan untuk memperoleh presentasi identitas responden berdasarkan karakteristiknya. Kita masukin aja jenis kelamin, usia, gaji. Oke. Nah, ini udah keluar outputnya. Yang valid itu ada 15, usianya 15, gaji 15. Yang jenis kelamin pria ada di frekuensi 8, persentasenya 53,3, valid persennya 53,3, kumulatif persennya 53,3 juga. Yang wanita frekuensi ada 7, persennya ada 46,7, valid persennya 46,7, kumulatif persennya 100,0. Totalnya ada 15, persentasenya totalnya ada 100, valid persennya ada 100. Yang di usia 22 ada frekuensinya 2, persennya 13,3, valid persennya 13,3, kumulatif persennya 13,3. Dan seterusnya totalnya ada 15, lalu digaji 160.000 ada di frekuensi 1, persennya 6,7, valid persennya 6,7, kumulatif persennya 6,7. Dan gaji paling banyak itu ada di
ada di frekuensi 4. Dengan mayoritas karyawan gaji di antara 200, ada 2 orang, dan gaji 210 ada 4 orang, dan tertinggi 245.000 ada 1 orang. Total persentasinya ada 100%. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal nomor 2. Saya akan melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Data view, kita masukin lagi filenya, open, data. Kita ganti Excel. Kita masukin yang file data kuesioner primer. Klik open. Nah, ini udah keluar datanya. Nah, sekarang kita akan menguji reliabilitas dan validitas. Nah, di data view-nya ini ada 171 data. Kita ke variable view sekarang. Yang kolom name-nya kita hapus dulu. Kita klik kanan, kita clear. Untuk yang variable gender-nya, kita ubah dulu caranya, yaitu kita klik transform, record into some variable. Kita masukin gendernya ke variable old and new value. Kita tulis sini laki-laki. Value-nya 1. Perempuan. Value-nya 2. Continue. Oke. Nah, ini gendernya udah keubah. Kita ganti jadi numerik, type-nya, oke. Nah, sekarang kita akan uji validitas. Untuk uji validitas dan reliabilitas, untuk yang uji validitas per pertanyaan, kita klik analyze, lalu scale, reliability analyze. Masukin yang B01 ke item sampai B06. Lalu statistik, scale if item delete-nya dicentang, lalu continue. Lalu oke. Nah, ini di table cache processing summary-nya, validnya ada jumlah sampelnya 171, persennya 100%. Totalnya ada 170, persennya 100%. Nah, untuk tabel yang reliability statistik, tadi kita udah baca harus di atas 0,6, yang mana ada di kolom Cron Batch Alpha. Nah, ini Cron Batch Alpha-nya 0,767, yang berarti sudah di atas 0,6, yang berarti datanya sudah reliable. Nah, untuk uji validitas ini per pertanyaannya ada di tabel item total statistik dan di baris corrected item total correlation, yang mana semua item datanya sudah di atas 0,3. Yang B0,1 ada 0,617, B02 di 0,616, B03 0,427, B04 0,313, B05 0,611, B06 0,547, berarti semuanya sudah di atas 0,3.
yang mana datanya semua berarti valid. Nah, tadi kan masih ada yang M sama W. Caranya sama aja kayak tadi. Kita masukin lagi. Analyze, scale, reliability. Yang ini tadi dipindahin dulu ke sini. Sekarang kita ganti masuk yang M. Tadi udah dicentang, lalu oke. Nah, ini juga sama. Kalau ini yang reliability statistiknya, crunch bus alpha-nya 0,818, yang berarti sudah di atas 0,6, yang berarti datanya sudah reliable juga. Yang untuk item total statistik, untuk uji validitas, di corrected item total correlation-nya sudah di atas 0,3 semua, berarti datanya valid juga. Sekarang yang M, yang W, klik analyze. Klik OK. Nah, di sini column batch alpha-nya 0,778, yang berarti sudah di atas 0,6, yang berarti datanya juga valid. Untuk yang uji validitas di corrected item total correlation-nya sudah di atas 0,3 juga, semua berarti datanya valid. Lalu saya akan mengerjakan soal nomor 3, saya akan melakukan uji asumsi klasik, uji normalitas. Datanya sama kayak gini. Datanya sama, ini ada 171 data juga. Nah, di sini juga jawaban dari semua responden. Nah, di sini kita jumlahin dulu total B sama B, M, dan W. Caranya yaitu transform komputer variabel. Lalu kita bikin total B. Ini kita function groupnya kita klik Alt. Function and special variabelnya cari yang sum. Sum. Masukin yang B. Lalu oke. Lalu kita totalin lagi yang M dan W. Caranya sama. Kita ganti M. Function groupnya sama function unspecial variabelnya masih sama. Ini kita hapus dulu. Oke. Lagi yang W sekarang.
Kita masukin yang W-nya koma oke. Yang total B-nya kita pindahin dulu. Oh, susah banget ini. Ke sebelah yang B6. Lalu yang M kita pindahin juga. Yang total W sudah. Nah, sekarang kita mau menguji normalitas. Caranya yaitu kita klik. Maaf, sebelumnya kita ganti dulu di variabel view-nya, total B-nya, labelnya, kemandirian belajar. Motivasi berprestasi, yang W-nya prestasi praktikum. Yang M kita ganti jadi scale. Ini tadi sudah aku ganti jadi scale. Nah, sekarang kita akan menguji normalitas. Caranya yaitu analyze, regression, lalu yang linear. Untuk yang independen kita masukin kemandirian belajar. Kalau yang dependen kita masukin yang prestasi praktikum. Ini kita masukin motivasi berprestasi. Lalu yang plots kita pilih histogram dan normal probability plot. Continue. Lalu yang save-nya kita pilih unstandardized di residuals. Lalu klik continue. Lalu oke. Nah, sebelumnya di sini sudah keluar yang untuk histogram sama yang pp plot. Sebelumnya kita akan menguji one sample KS, yaitu kita klik analyze, non-parametric trace, lalu legacy dialogs, lalu kita pilih one sample KS. Kita masukin yang unstandardized ke test variable list, lalu kita klik OK. Nah, untuk tabel histogram ini, di sini terlihat bahwa semua batangnya masuk ke dalam garis dan terlihat secara kasat mata yang berarti normal. Dinyatakan normal karena semua batangnya masuk ke dalam garis. Untuk yang tabel pp plot dinyatakan normal karena garisnya ini masuk semua ke dalam garisnya. Nah, kalau untuk histogram dan pp plot ini belum termasuk akurat untuk menentukan normal atau tidaknya. Untuk yang akuratnya pada tabel one sample KS-nya. Pada one sample KS-nya, kita lihat asymptotic to-tailed-nya 0,074, yang berarti lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kalau lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Jadi data ini dalam pengujian normalitas dinyatakan normal.
Sekarang saya akan mengerjakan soal nomor 4. Saya akan melakukan pengujian one sample t-test, independent t-test, dan paired t-test, dan one way ANOVA. Soal nomor 4A, pengujian one sample t-test. Pengujian hipotesisnya yaitu H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kilo, HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kilo, dan lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Lalu kita masukin aja datanya. File, data. Kita ganti Excel. Yang pertama kita lakukan data latihan one sample t-test. Open. Oke. Nah, ini ada datanya. Ini ada 10 sampel random dari mahasiswa FEBRC. Untuk menguji one sample t-test, langkah pertamanya yaitu kita klik Analyze, Compare Mean, lalu kita uji one sample t-test. Masukin berat badan ke test variabel. Nah, tadi kan kita udah dikasih soalnya notnya, nilai acuannya 55 kilo. Nah, berarti kita di test value-nya kita masukin 55 kilo. Lalu kita klik OK. Nah, yang ini untuk one sample statistiknya, berat badan jumlah sampelnya 10, mean-nya 59,00, standard deviation-nya 7,3786, standard error mean-nya 2,3333. Untuk one sample test-nya, yang untuk T hitungnya 1,714, degree of freedom-nya 9, seek to tell-nya 0,121, mean difference-nya 4,0000, 95% confidence interval of the difference-nya, lower-nya di minus 1, 2,78, upper-nya 9,278. Nah, tadi kan kita disuruh hitung T hitung dan T tabel. Nah, kita buka, tadi saya udah siapin data T hitungnya. Nah, ini tabel T. Ini tabel T tabelnya. Ada 200 degree of freedom-nya. Nah, kita balik lagi dulu ke output. Nah, tadi kan di sini T hitungnya 1,714 dan degree of freedom-nya 9. Untuk rumus T tabelnya itu sama dengan alfa bagi 2. Jadi standarnya itu kan 0,05. Nah, 0,05 itu sama dengan alfa. Jadi 0,05 itu dibagi 2 dapat hasilnya 0,25. Nah, di sini kan degree of freedom-nya 9 udah tahu ya, udah ketemu. Nah, kita buka lagi T tabelnya. Nah, tadi kita dapat hasilnya 0,05. Degree of freedom-nya 9. Jadi yang kita dapat T tabelnya 2,26216. Langsung kita uji coba yang independent t-test sekarang. Kita masukin datanya. Open data. Kita masukin yang independent. Lalu klik open. Oke. Untuk pengujian yang independent t-test, pengujian hipotesisnya H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama.
antara kelompok 1 dengan kelompok 2, HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2 dan lakukan pengujian partial logitnya dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Nah, sebelumnya ini di variabel kelompoknya ini masih tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel. Ini caranya kita ubah dulu ke jadi angka, kita klik transform, lalu record into some variable, lalu masukin variabelnya kelompok, out and new value 1, Excel, di value 1 kita klik add, menggunakan Excel, value-nya 2, lalu add, lalu oke. Ini sudah berubah, lalu di variable view-nya, value-nya kita ganti juga, value 1, tidak Excel, value 2 menggunakan Excel. Lalu add, oke. Step-nya kita ganti jadi numerik. Lalu kita uji coba yang independent test-nya, klik transform, klik analyze, compare means, analyze, compare means, lalu yang independent sample t-test, masukin yang kelompok di grouping variabel, nilai ke tes variabel, 1, grup 2, continue, lalu oke. Nah, ini udah keluar outputnya. Nah, di grup statistik ini yang tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel, jumlah sampelnya ada 15. Min-nya yang tidak menggunakan Excel 82,267. Menggunakan Excel 88,600. Standard deviation-nya tidak menggunakan Excel 7,6576. Standar yang menggunakan Excel 6,6633. Untuk standar error min-nya tidak menggunakan Excel 1,9772. Menggunakan Excel 1,705. Nah, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan rata-rata belajar untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk yang independent sample t-test-nya berpedoman pada nilai atau tabel yang terdapat pada baris equal variance assumed. Nah, dan di sini diketahui juga nilai pada Lafayette test for equality of variance-nya. F tabelnya 0,310, signifikannya 0,582, T tabelnya minus 2,416, degree of freedom-nya 28, sig to tail-nya 0,0222, 0,022, min difference-nya minus 6,3333, standard error difference-nya 2,6209, 95% confidence interval of difference-nya lower-nya di minus 11,7020, upper-nya di minus 0,9646. Nah, ini signifikannya di 0,582 yang berarti lebih dari 0,5, maka menandakan kelompok dari populasi yang sama atau homogen. Nah, ini sig to tail-nya 0,022, yang artinya probabilitasnya kurang dari 0,05 sesuai dengan pedoman yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Jadi untuk independent sampel-nya ada perbedaan rata-rata mahasiswa menggunakan Excel dan tidak menggunakan Excel. Nah, sekarang kita hitung tabel T hitungnya. Di sini kan T hitungnya di minus 2,416.
Tadi kita hitung rumusnya sama, yaitu alfa dibagi 2, jadinya 0,25 itu dibagi 2 sama dengan 0,25. Dan di sini degree of freedom-nya 28. Kita buka lagi tabelnya. Tadi kita cari sini berarti 0,25 udah dapat. Ini 28, berarti kita dapat yang ini. Hasilnya 2,04841. Selanjutnya yang kita akan uji yaitu paired simple t-test. Kita ke SPS, kita masukin lagi datanya, kita klik file, open, data, kita ganti yang paired t-test, lalu kita klik open. Oke. Lalu langsung aja ini datanya. Udah saya masukin. Kita coba aja, kita klik analyze, compare means, lalu yang paired simple t-test. Berat sebelum masukin di variabel 1, berat sesudah masukin di variabel 2. Lalu klik OK. Nah, ini datanya udah keluar. Nah, pada tabel paired sample statistik diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari dua sampel yang diteliti, yakni berat badan sebelum dan berat badan sesudah yang diberi obat. Yang berat sebelum min-nya ada di 66,813, jumlahnya 16, standard deviation-nya 6,6555, standard error-nya 1,6639. Berat sesudahnya min-nya 61,938, N-nya jumlah sampelnya 16, standard deviation-nya 6,4028, standard error-nya 1,6007. Jadi dapat disimpulkan obatnya berpengaruh. Nah, selanjutnya kita lihat tabel paired sample correlation. Pada sampel correlation menunjukkan hasil korelasi hubungan antara kedua data atau hubungan variabel berat sebelum dan sesudah. Pada output ini, berat sebelum dan berat sesudahnya jumlah sampelnya 16, correlation-nya di 0,899, signifikannya 0,000. Nah, nilai signifikannya ini kan 0,000, yang mana 0,000 ini probabilitasnya kurang dari 0,5, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel berat badan dan berat badan sebelum dan sesudah. Selanjutnya, untuk tabel paired sample test, kita lihat sig-to-tag-nya 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima. Berarti ada perbedaan rata-rata berat badan relawan Universitas Yarsi sebelum diberi obat dan sesudah. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita akan ngitung T-tabelnya. Nah, di sini T-tabelnya 6,630, degree of freedom-nya 15. Hitungannya sama tadi, rumusnya alfa dibagi 2, jadinya 0,05 dibagi 2, dapatnya yang 0,25. Nah, di sini kita udah lihat degree of freedom-nya 15. Langsung kita buka T-tabelnya aja. Barisnya sama yang di 0,25, kita carinya di baris yang nomor 15. Nah, kita dapat 2,13145. Lalu untuk soal yang berikutnya, saya akan menguji one way ANOVA. Kita masukin datanya, kita klik file, open, data, ganti Excel, lalu one way ANOVA, kita klik open. Oke. Nah, ini sudah ada datanya. Di variabel kelompok pasien masih berbentuk tulisan. Nah, sekarang kita ganti menjadi angka. Kita klik transform, record into some variable, lalu masukin kelompok pasien ke variabel, lalu old and new value obat X, value-nya 1, kita klik add, obat Y, value-nya 2, kita klik add, obat Z, value-nya 3, kita klik add. Lalu continue, klik OK. Nah, ini udah berubah, lalu kita ke variable view,
desimalnya kita ganti jadi 0. Yang kelompoknya kita ganti jadi numerik. Lalu value-nya kita ganti juga. Value 1, label obat Y, obat X, add value 2, obat Y, value 3-nya obat Z. Lalu add, maaf, ini diganti 3. Add, lalu oke. Nah, kalau sudah kita uji ANOVA-nya, kita klik analyze, compare means, lalu one way ANOVA. Lalu masukin yang tekanan darah ke dependent list, kelompok pasiennya ke faktor, lalu option, klik yang deskriptif sama homogeneity of variance-nya, lalu continue. Lalu kita akan menguji post hoc-nya untuk Benferoni dan Tukey. Lalu klik continue, lalu oke. Nah, ini udah keluar output-nya. Untuk yang statistik deskriptifnya, secara deskriptif obat X, Y, dan Z totalnya ada 7, masing-masing 7, totalnya 21, main-nya obat X 125,00, obat Y 125,00, obat Z 152,14. Standard deviation-nya obat X 10,81, obat Y-nya 12,583, obat Z-nya 15,507, totalnya 18,071. Standar error-nya obat X 4,082, obat Y 4,756, obat Z 5,86, totalnya 3,943. 95% confidence interval forming-nya, lower bound-nya obat X 115,0,1, obat Y 113,31, obat Z 137,80, totalnya 125,82. Upper bound-nya obat X 134,99, obat Y 136,64, obat Z 166,48, totalnya 142,27. Untuk minimumnya obat X 110, obat Y 100,05, obat Z-nya 130, totalnya 105. Maksimumnya obat X 140, obat Y 140, obat Z 175, totalnya 175. Untuk yang tes homogeneity, kita bisa lihat signifikannya 0,708 yang berarti lebih dari 0,05. Jadi sesuai pedoman, data tersebut mempunyai varians yang sama. Jadi dapat disimpulkan, varians 3 kelompok pasien dari tekanan darah tinggi mempunyai varians yang sama atau homogen. Jadi berdasarkan tes homogeneity of variance, sudah memenuhi salah satu syarat untuk pengujian. Nah, di tabel ANOVA ini kita udah dapat signifikannya 0,001, yang artinya kurang dari probabilitas 0,05, maka sesuai hipotesis H0 ditolak dan H diterima. Nah, sekarang kita akan menguji F-tabel. Nah, di tabel ANOVA ini kita udah ketemu F-tabelnya 10,005. Degree of freedom-nya 2 dan 18. Nah, kita bisa ibaratkan 2 itu untuk pembilang, 18 itu untuk penyebutnya. Nah, sekarang kita akan buka F-tabelnya ya. Nah, ini F-tabelnya. Nah, tadi kan 2 itu untuk pembilang, 18 untuk penyebutnya. Nah, tadi ini kita cariin di baris kedua. Nah, ini 18, berarti kita dapat 3,55. Nah, jadi keputusan dapat kita ambil, ketiga varians memiliki rata-rata tekanan darah pasien peminum obat X yang X, Y, dan Z adalah tidak sama, atau ada perbedaan, atau adanya perbedaan. Dan dapat disimpulkan bahwa dari ketiga jenis obat, diteliti bisa memberikan efek pada tekanan darah pasien. Nah, sekarang kita akan lihat yang post hoc. Nah, tadi kan kita menguji yang post hoc. Nah, yang post hoc ini, jadi adanya perbedaan yang signifikan. Kalau Tukey HD itu adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan. Kalau Benferoni adalah pengujian analisa sampel yang sama maupun berbeda di setiap perlakuan.
Nah, ini benforonini obat X, untuk HSD obat X, min definisinya adalah 0,005, obat Z-nya minus ini, signifikannya 1,005, 95,0%-nya minus 17,88, 17,88, dan seterusnya. Lalu yang output homogeneous subsets-nya tidak ada perbedaan yang signifikan karena tekanan darahnya sama di 125,00. Untuk kolom yang kedua, obat Z 152,14 adanya perbedaan yang signifikan antara obat X dan Z. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.